Assalamualaikum Bang Dullah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, itu yang mantap. Sekarang ini sehat luar biasa. Bang Dullah ini Alhamdulillah. Ya. 77 tahun ya, menjelang lebih tahun ini, Masya Allah. Kesehatan bagaimana ini? Amin, amin. Warga senior kita ini selalu menjaga kesehatannya dan dulu makanankah atau olahragakah atau memang pikiran yang menjadi sebuah ingatan karena orang banyak mengingatkan tentang kesehatan, selain kesehatan mental juga kesehatan jiwa dan fisik. Bagaimana Bang Dullah? Kita awali dengan itu karena banyak lagi yang akan kita bicarakan Bang Dullah tentang misalnya urusan banyak mengatakan ini generasi apa akan terjadi karena nampaknya ciri-ciri akhir zaman makin banyak nih. Sudah ada bangunan yang paling tinggi di dunia di Arab Saudi sana, tempat yang menjadi salah satu ciri. Juga ada cerita kemunafikan seorang dokter ahli korupsi, Hakim Jiwanto, langsung praktek korupsi setelah beliau mendapat gelarnya 2 bulan yang lalu menjadi sebutan lain. Belum lagi urusan pagar makan lautan, nampaknya Kejaksaan Agung dan Bareskrim ini macam main kerambol ini, giring sana giring sini. Apa yang Bang Dullah lihat dari permainan dunia sandiwara yang luar biasa ini? Silakan Bang Dullah. Baik, para pendengar Radio Rasil yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala pada Jumat berkat ini di mana saja di Indonesia maupun di luar negeri. Pertama soal kesehatan, hasil penelitian sains menunjukkan bahwa makanan itu peranannya cuma 10% bagi seorang manusia, hanya 10% makanan. 90% itu adalah how to think, bagaimana cara berpikir, pola pikir seperti itu. Kalau misalnya makanan itu menentukan, orang Arab itu setiap hari makan daging, maka mereka tentu saja akan banyak kolesterol, maka hipertensi dan sebagainya. Tapi tidak, karena pola pikir seperti itu. Di samping mencoba untuk mengikuti sunnah Nabi, katakanlah bagaimana makanan yang halal, makanan yang thayyibah, kemudian hubungan dengan Allah 24 hours, seperti itu. Nah, insya Allah itu bisa terpelihara, tapi harus dipastikan dari segi akidah bahwa umur itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi saya ingin ingatkan kepada para pendengar Radio Rasil bahwa orang meninggal bukan karena sakit. Orang meninggal karena waktunya sudah sampai. Kalau orang belum meninggal bukan karena sehat. Buktinya dokter juga meninggal. Berarti bukan karena dia dokter dia sehat, dia tidak meninggal, tapi waktunya sudah sampai. Itu barangkali persoalan pertama. Persoalan yang kedua, soal bagaimana kasus Prabowo yang kemudian mengelilingi beberapa negara untuk kemudian mau evakuasi kaum masyarakat penduduk Gaza, itu sama sekali tidak boleh karena mereka itu lahir berpuluh tahun besar di sana, dan kalau dimigrasikan berarti masuk dalam perangkap Yahudi dan Amerika, karena di dalam dunia internasional hari ini perang itu adalah bisnis. Sebab apa perang? Pengangguran akan terjadi besar-besaran di Eropa, di Amerika, di Rusia. Sebab apa? Pabrik senjata, pabrik peluru berhenti. Pengangguran terjadi di Amerika, di Eropa, Rusia. Karena itu perlu ada perang. Itulah sebabnya dulu Amerika menyerang Irak, menyerang Syria, menyerang Afghanistan, menyerang Sudan dan seterusnya. Setelah sudah hancur negara-negara, mereka yang membangun. Berarti persoalan bisnis seperti itu. Nah, begitu juga kondisi hari ini di Palestina. Dihabiskan Gaza itu supaya kemudian nanti diungsikan, kemudian dibangun. Yang bangun mereka, seperti itu. Itu persoalan Gaza. Cuma saya tidak setuju dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia kemarin itu bahwa Indonesia mau di Palestina. Itu saya tidak setuju. Palestina itu milik Palestina. Maaf pendengar, ada gangguan hubungan. Diusir oleh Allah Lanjut. kemana-mana di seluruh dunia.
mereka harus dikembalikan. Kalau Inggris yang pertama membawa mereka ke sana, maka Inggris terletak pasang di mana? Di benua Amerika itu luas, bisa pasang di sana. Atau misalnya Perancis atau Jerman yang membunuh sekian puluh ribu orang Yahudi, itu mereka yang bertanggung jawab seperti itu. Itu soal Gaza. Yang ketiga, soal hakim yang baru mencapai doktor, terus kemudian ditangkap oleh penegak hukum karena korupsi. Saya harus jelaskan Mas Ihsan bahwa ketika saya baru masuk KPK dan rapat pertama pimpinan, saya mengusulkan agar supaya beberapa jenderal polisi di Indonesia ditangkap. Kemudian ada pimpinan yang bertanya, kenapa Abdullah harus polisi yang ditangkap? Saya katakan KPK Hong Kong begitu. Ketika KPK Hong Kong dibentuk, maka KPK Hong Kong itu membubarkan polisi. Membubarkan polisi dan baru kemudian mereka memilih polisi yang baik untuk dipakai untuk melakukan penertiban. Salah seorang pimpinan KPK mengatakan, Pak Abdullah, kalau Hong Kong itu jaksanya baik, hakimnya diimpor dari British, sehingga itu bisa berjalan. Kalau di Indonesia, polisinya begitu, jaksanya begitu, hakim begitu, sehingga tidak ikuti pola KPK Hong Kong. Kemudian sepakati kalau begitu, kita mulai dari polisi. Untuk kita mulai dari polisi, maka syaratnya adalah gajinya harus 100% dinaikkan. Karena gaji itu yang mengakibatkan polisi melakukan pemerasan, penyuapan, korupsi, dan seterusnya. Maka kemudian kami konsultasi dengan Menteri Keuangan waktu Sri Mulyani. Sri Mulyani ini Menteri Keuangan abadi di dunia. Jadi dari SBY 2 periode, kemudian Jokowi 2 periode, sekarang Prabowo juga dia Menteri Keuangan abadi di dunia seperti itu. Kata Sri Mulyani, tidak bisa polisi itu 500.000, hampir setengah juta di Indonesia. Kalau untuk naikkan gaji 100% itu tidak bisa. Kami tanya bagaimana kalau kejaksaan, juga sama 200 lebih anggota seluruh Indonesia. Maka terakhir adalah hakim. Nah, kenapa hakim? Kita menggunakan teori permainan bola. Kalau bola itu lepas dari polisi, lepas dari jaksa, hakim sebagai penjaga gawang, penjaga gol, menjaga seperti itu. Itulah filosofinya. Kedua, secara matematik, hakim dan panitera Indonesia itu sedikit, sehingga bisa dinaikkan gajinya. Maka dimulailah dengan ditetapkan kinerja hakim dinaikkan cukup tinggi pada waktu itu. Lantas kemudian ada yang berpendapat di antara pimpinan, kalau hakim kita naikkan gajinya, tapi kalau eksternal auditor BPK itu tidak naikkan, maka BPK ketika melakukan audit kepada lembaga negara, kepada kementerian, kepada Pemda, mereka yang nanti akan memeras pejabat-pejabat itu. Sehingga demikian maka BPK harus dinaikkan juga gajinya. Tapi kemudian disebutkan lagi, kalau hakim sudah naikkan gajinya, eksternal auditor BPK sudah naikkan gajinya, tapi bendahara negara yang simpan uang, kalau itu gajinya tidak perhatikan, dia makan itu uang yang disimpan. Maka kemudian Kementerian Keuangan dinaikkan juga gajinya. Jadi 2005 itu 2006 KPK menetapkan 3 lembaga sebagai pilot project. Hakim, BPK, dan kemudian Kementerian Keuangan dinaikkan. Disitulah dimulai dengan dikenal dengan tunjangan kinerja. Tapi setelah KPK menangkap ketua MK, KPK menangkap ketua parlemen, ketua DPR, ketua ini, besan presiden, SB, dan seterusnya, maka kemudian para oligarki, para bisnis, konglomerat menganggap, wah ini KPK ini keterlaluan ini anak macan memakan induknya seperti itu. Nah, akhirnya kemudian bagaimana dihancurkan KPK dengan kasus cicak buaya jilid 1. Maka kemudian Antasari dikriminalisasi. Waktu itu kemudian kesibukan internal, KPK lupa tentang MA dengan hakim. Padahal saya sudah ingat dengan pimpinan, jangan lupa sampai mengontrol MA. Tapi ternyata karena kesibukan internal luar biasa, KPK diobok-obok oleh cicak buaya jilid 1, jilid 2, maka kembalilah MA kepada budayanya yang lama. Nah, seperti itu sekarang. Jadi, Mas Ihsan, kenapa ada hakim seperti begitu? Karena sistem politik di Indonesia itu syarat dengan politik uang. Saya punya 2 adik kandung polisi. Mereka 2 tamatan SMP. Ketika saya masih di Malaysia dulu, satu adik ipar saya itu kirim surat minta uang sekian ratus ribu rupiah. Katanya untuk apa? Untuk mau sekolah lagi supaya kenaikan pangkat.
Jadi kalau mau naik pangkat dari tamatan SMP untuk naik itu harus sekolah lagi. Saya tanya, ini uang siapa yang minta? Dari Mabes Polri. Mabes Polri yang minta sekian ratus ribu. Saya bilang, kamu pensiun dengan SMP kamu saja. Ya, jadi itu pengalaman pribadi saya tahu tentang polisi. Oleh karena itu maka akhirnya kasus-kasus pilkada dan seterusnya berhubungan dengan polisi, berhubungan dengan jaksa, berhubungan dengan hakim, maka seperti itu. Sehingga demikian maka ketika polisi demikian, jaksa demikian, maka kemudian juga hakim seperti begitu. Karena mereka perlu uang karena biaya mereka untuk jadi pejabat polisi, pejabat kejaksaan, dan pejabat di kehakiman itu juga perlu duit. Harus bayar sana, bayar sini, dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya maka kemudian terjadilah seorang doktor yang baru mencapai gelar PhD, doktor, tapi kemudian ditangkap oleh KPK karena ternyata melakukan pemerasan. Kasus Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditangkap KPK juga itu, saya ingat dia yang membebaskan 2 anggota polisi yang membunuh 6 laskar FPI di kilometer 50. Saya masih ingat itu ya. Betul, ya. Nah, saya ingat waktu itu sebagai ketua TP3, saya mendatangi keluarga 6 korban itu, dan kemudian mendengar ceritanya, melihat keluarganya, melihat rumahnya, saya minta mereka untuk mubahala. Mubahala, maka kemudian akhirnya mereka bersedia. Saya undang jam 1 di satu tempat untuk mubahala. Saya undang juga Polda Jakarta untuk mubahala. Saya tunggu sampai jam 2, Polda Jakarta tidak datang, maka kemudian saya minta dari keluarga korban kilometer 50, keluarga korban untuk bisa kemudian mubahala secara sepihak. Maka ada salah satu keluarga daripada para korban itu mubahala. Masya Allah, Mas Ihsan, saya dengar sumpahnya itu mengerikan. Tapi apa yang terjadi? Seperti kapur dengan kunyit begitu. Beberapa waktu kemudian 1 dari 3 operator di lapangan itu mati, dibunuh oleh temannya sendiri. Kenapa? Karena dia mau bongkar bahwa mereka diperintah oleh atasan untuk melakukan pembunuhan terhadap HRS dan pengawalnya. Ternyata kemudian diinformasikan oleh Polda bahwa dia meninggal karena kecelakaan di jalanan. Padahal saya dapat informasi dari salah seorang lawyer bahwa dia dibunuh untuk seperti itu. Nah, tidak lama kemudian kasus Jenderal Sambo. Mas Ihsan masih ingat kasus Jenderal Sambo. Jenderal Sambo itu adalah koordinator lapangan untuk operasi kilometer 50 seperti itu. Dan kemudian yang terakhir ini adalah hakim yang memutuskan membebaskan 2 anggota polisi itu yang kemudian menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu ditangkap seperti itu. Jadi bagaimana mubahala itu bisa mempunyai dampak yang luar biasa. Sehingga saya ingin kemukakan agar supaya para pendengar, kalau PNS, jadi pejabat atau apa saja, jangan lupa bahwa campur tangan Allah itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu datang kepada kita. Kalau kita berbuat jahat, jahat itu akan datang kepada kita. Sehingga demikian kasus Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditangkap KPK itu merupakan pelajaran bahwa bukan hanya soal kasus korupsi, tapi doa 6 orang yang punya keluarga yang dianiaya seperti itu dikabulkan oleh Allah. Itu soal hakim yang bergelar doktor, baru mencapai doktor tentang korupsi, tapi beliau melaksanakan contoh konkret, yaitu korupsi seperti itu. Itu masih. Iya, dan tentang ini pagar makan lautan ini antara Kejaksaan Agung dengan Barreskrim nampaknya lah sedang main badminton atau bagaimana urusan kasusnya ini. Jadi, apa yang lihat? Jadi dalam salah satu kesempatan saya katakan bahwa polisi terlibat secara institusional dalam sebuah kejahatan yang ada di Indonesia. Kenapa? Jenderal Sambo itu struktur dari Mabes sampai ke Polsek, berarti institusi. Sehingga demikian maka saya katakan seperti di Hong Kong, polisi dibubarkan, baru kemudian dipilih yang baik-baik, nanti kemudian mereka menangani hanya soal-soal betul-betul keamanan sipil.
Mereka tidak boleh dipersenjatai. Senjata-senjata yang ada di polisi sekarang itu diserahkan kepada TNI. Nah, mereka hanya pakai pentungan saja dalam bertugas di lapangan seperti itu. Negara-negara lain seperti itu. Maka kemudian dikembalikan kepada mereka bukan lagi di bawah presiden, tapi di bawah Kementerian Dalam Negeri atau di bawah Kementerian Pertahanan seperti itu. Nah, kenapa saya katakan bahwa polisi terlibat langsung? Karena waktu peresmian PIK 2 itu Jenderal Sulistyo Kapolri itu hadir, dan kemudian diresmikan juga pos polisi di sana di PIK 2 itu. Jadi polisi terlibat langsung. Dengan demikian saya bisa paham kalau misalnya rekomendasi dari Kejaksaan Agung itu tidak dilaksanakan oleh Polri karena Polri terlibat langsung. Ada videonya disaksikan itu. Kapolri hadir pada waktu peresmian itu dan markas atau pos polisi dipasang di sana. Nah, saya tahu kenapa kejaksaan seperti itu karena orang yang menangani yang menjadi jubir Kejaksaan Agung itu mantan orang KPK. Saya lihat pantas Kejaksaan dia mantan orang KPK. Tapi sampai seberapa jauh itu bisa bergantung daripada apakah jaksa agungnya masih dipertahankan oleh Jokowi atau dikriminalisasi oleh Jokowi. Nah, itu. Kalau seperti begitu maka Kejaksaan Agung juga akan mengalami hal yang sama seperti dengan kepolisian. Jadi oleh karena itu maka selalu saya katakan Prabowo kalau mau mengejar koruptor tidak usah sampai ke kutub Antartika. Cukup saja di dalam dulu. Kalau Antartika terlalu jauh. Seperti itu. Di dalam saja kabinet itu ini tanggal 20 April 6 bulan tepat itu saya kira harapan masyarakat Indonesia yang anti korupsi 20 April itu Prabowo melakukan resapel menghabiskan 17 orang itu meskipun sudah ada bantahan dari istana bahwa tidak ada resapel dalam waktu dekat, tapi jangan lupa bahwa Prabowo harus sadar bagaimana sudah menjadi presiden resmi berapa bulan, kemudian ada 6 orang menteri dan 1 wakil menteri datang sowan ke Jokowi, dan itu bisa dipahami kalau itu dalam rangka Idul Fitri. Bisa dipahami itu. Tapi Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, Pangdam Jawa Timur itu datang ke sana meminta saran, meminta Iya, sebentar. Halo, maaf. Halo, Bang Dullah. Presiden itu Jokowi. Lanjut, Bang Dullah. Kalau ini terganggu ya? Enggak, sudah. Geser sedikit, Bang Dullah, tempatnya geser. Nah, jadi oleh karena itu maka kemudian kasus Kejaksaan Agung dan kepolisian ini, ya istilah Mas Ihsan itu main badminton, ya ada betul juga itu. Atau main biliar seperti itu. Ya, seperti itu. Sehingga dengan begitu maka kalau Prabowo serius untuk mau mentang, jangankan untuk sampai 2020 mau maju lagi, untuk sampai 2029 belum tentu kalau hal ini dibiarkan. Inti dari persoalan di Indonesia hari ini dari A sampai Z, dari Aceh sampai Papua Barat itu sama sampai Merauke, persoalan korupsi. Jadi Prabowo harus jelas menegakkan korupsi dan kemudian perintahkan kepada menterinya agar supaya PIK 2 itu dibongkar. Kan udah dikasih lihat sebentar bahwa ada dicabut angkatan laut cabut tapi ternyata terakhir mantan istri Prabowo sendiri yang anggota DPR sekarang datang ke sana, lihat ternyata itu masih ada. Kan itu kan 30 km lebih kan panjang itu 30 km lebih. Jadi yang pada bulan sebelum Ramadan itu mungkin cuma barangkali 1 km atau 5 km atau 10 km, ada 30 km seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kalau Prabowo tidak menunjukkan keseriusan dalam hal itu, maka jangan menyesal beliau kalau beliau sendiri akan dihabiskan oleh internal kementeriannya sendiri atau internal kabinetnya sendiri. Itu Mas Iksan. Masya Allah, luar biasa. Bang Dullah, ada sebuah pertanyaan sebagai ulama Bang Dullah ya, tapi juga sebagai anak bangsa ini banyak yang mempertanyakan, ini zaman apa Bang Dullah? Apakah ini sebagian dari ciri-ciri akhir zaman? Karena banyak generasi ke generasi ini belum pernah menemukan
zaman yang sedemikian rupa, apalagi dilengkapi dengan bangunan tertinggi di Saudi, baru saja dibangun juga, kemunafikan luar biasa antara bicara dan ini dan juga LGBT dan lain-lain. Bagaimana Bang Abdullah melihat dunia ini? Mungkin Saya sebagai penutup. pernah baca salah satu hadis, cuma saya lupa riwayatnya itu apa, Bukhari Muslim atau siapa, tapi saya pernah baca hadis itu mengatakan bahwa tidak kiamat sebelum Yahudi masuk Mekah dan Madinah. Itu saya pernah baca di situ. Tidak kiamat sebelum Yahudi masuk Mekah dan Madinah. Dan kita tahu sekarang itu bahwa di Jeddah itu sudah ada pangkalan angkatan militer Amerika. Dan Amerika itu identik dengan Israel dan seperti itu. Kemudian 2019, akhir 2019, saya umroh terakhir waktu itu, 2019 itu datang ke Taif. Saya menyaksikan ada salju di Taif. Bagaimana padang pasir ada salju seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan beberapa hadis-hadis itu ternyata bahwa ketika menjelang kiamat itu ya Arab Saudi ada banjir, ada salju, ada apa seperti itu. Jadi memang tanda-tanda kiamat itu sudah ada. Kemudian dalam hadis yang lain bahwa umat Islam itu usianya 15 abad. 15 abad. Artinya 1 hari setengah. Umat Yahudi, umat Nasrani itu 1 hari. Dalam perhitungan Allah, 1 hari akhirat itu 1000 tahun. 1000 tahun. Tapi kemudian kata Nabi, umat Islam ditambah setengah hari. Jadi umat Islam itu hidupnya 1,5 hari dalam waktu Quran, waktu akhirat, berarti 1500. Nah sekarang kita masuk pada abad 15 Hijriah. Nah sekarang ini kita berada pada tahun 1446 Hijriah. Kalau kita meyakini hadis itu, berarti tinggal lagi 54 tahun. 54 tahun. Abad 15 Hijriah itu selesai dan umat Islam akan diambil oleh Allah keseluruhannya. Jadi Allah akan mengambil umat Islam keseluruhannya pada abad akhir 15 itu. Kenapa? Karena umat Islam tidak dibiarkan oleh Allah menyaksikan kiamat kubro. Karena kiamat kubro itu Mas Ihsan, kalau kita baca Quran, mengerikan. Di situ Allah menggambarkan seperti kapas berterbangan. Gunung ini, galaksi seperti kapas berterbangan. Ibu melepaskan bayinya yang sedang digendongan, anak, istri, suami. Itu mengerikan. Karena itu maka Allah tidak membiarkan umat Islam menyaksikan kiamat kubro. Itu bagi orang-orang kafir dan seterusnya seperti itu. Jadi oleh karena itu bagi para pendengar, kepada saya pribadi, keluarga kita, ini ada 54 tahun ini, mari kita gunakan seoptimal mungkin, baik secara pribadi dalam kegiatan ibadah ubudiyah, maupun kegiatan muamalah. Muamalah apakah dengan keluarga, dengan tetangga, di kantor, di perusahaan, bagaimana agar supaya kita menginvestasi semaksimal mungkin apa yang kita akan peroleh di akhirat. Saya sering mengatakan bahwa ketika penghuni neraka itu, apa yang mereka minta kepada para penjaga malaikat, izinkan kami kembali ke dunia untuk bersedekah, untuk berinfak. Bersedekah, berinfak. Sehingga begitu, maka saya sudah pernah sampaikan di tempat ini, di forum ini, bahwa ketika seorang pemuda datang ke Nabi Sulaiman melaporkan bahwa besok dia mau menikah, maka kemudian kata Nabi Sulaiman, ya selamat dan seterusnya. Ketika dia pergi baru kira-kira 100 meter, datang malaikat Israel mengatakan sayang dia besok meninggal. Nabi Sulaiman itu mau panggil dia supaya suruh menikah aja hari itu, karena besok dia meninggal. Tapi Nabi Sulaiman berpikir bahwa ini urusan Allah, biarlah saja. Beberapa tahun kemudian di satu tempat Nabi Sulaiman ketemu dengan pemuda itu, dengan istrinya, dengan beberapa anaknya. Maka dia katakan dalam hatinya, kurang ajar, dalam bahasa saya, kurang ajar itu malaikat Israel bohongi gua seperti itu. Nah kemudian kan Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Tiba-tiba muncul malaikat Israel, dia bilang, kenapa kamu bohongi saya? Pemuda itu besok mati, saya ketemu dia di satu tempat, dia punya anak. Kata malaikat Israel, besoknya itu saya datang mengambil nyawanya. Tapi Allah mensuruh tunda. Kenapa? Karena waktu dia tinggalkan rumah kamu, kembali ke kampungnya, dia bagikan separuh dari kekayaannya kepada orang-orang sekampung itu. Maka karena itulah Allah menunda. Jadi masih saya biasa tanya,
Apabila kan Quran mengatakan ketika ajal datang itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Saya bilang, iya betul, tidak salah itu Quran, ayat itu betul. Tapi kan otoritas itu ada sama Allah. Allah suka hatilah, dia memajukan itu ada. Kan Allah cukup kun fayakun. Jadi selesai seperti itu. Jadi oleh karena itu maka marilah para pendengar kita ciptakan hubungan baik dengan Allah secara institusi setelah Ramadan ini. Tapi hubungan sosial itu salah satunya adalah zakat, infak, sedekah. Itu yang akan menolong kita di akhirat nanti. Begitu Mas Isa. Terima kasih Bang Dullah, terima kasih banyak, luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan perjalanan dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.